Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kiranya kita percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita siapkan hati kita akan buka hati kita akan bawa pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami mau siapkan setiap hati kami. Saat ini kami mau bawa setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Curahkan hadirat-Mu Tuhan di atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Glory, haleluya. Kami nantikan janji-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pujian kami yang kami bawa di hadapan Engkau. Terimalah Tuhan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami di dalam setiap langkah kami Tuhan, untuk kami boleh berkenan sesuai dengan perkenanan-Mu. Bimbing kami Tuhan, pimpin kami, pegang tangan kami Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang sanggup memberikan kekuatan, sebab hanya firman-Mu yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, boleh Engkau sampaikan. Dan apa yang kami dengar saat ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Dan kita melanjutkan pembicaraan kita yang terdahulu, yaitu memaksimalkan umur untuk menjadi manusia Allah. Seri yang ke-8 ya. Saya ingatkan sedikit, memaksimalkan umur artinya supaya segenap atau sepanjang umur kita ini tidak ada yang terbuang sia-sia. Saudaraku, kalau perjalanan hidup kita yang singkat ini sebagian besar diisi dengan hidup yang kurang menyenangkan Tuhan, saya merasa kita telah menyia-nyiakan umur dan kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita. Karena itu khususnya kepada adik-adik yang masih muda dan juga pemuda, remaja, dan juga anak-anakku ya yang masih di bawah remaja. Mari kita belajar ya, menyerahkan hidup kita mengikuti kehendak Tuhan supaya kita dapat menjadi yang Tuhan targetkan, yaitu menjadi manusia Allah ya. Nah, saudaraku sekalian, kita telah belajar dari Daud 4 hal ciri manusia Allah, yaitu yang pertama, setia dalam perkara yang kecil
Dan yang kedua, manusia Allah itu adalah penyembah Tuhan. Dan yang ketiga, manusia Allah itu punya hati yang penurut. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Dan satu lagi, minggu lalu kita belajar tentang menjaga relasi dengan Tuhan. Sebab apa? Dengan relasi kita kepada Tuhan ini baik, maka perspektif kita, cara pandang kita melihat atau menghadapi persoalan pasti beda dengan orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, ya. Dicontohkan antara Daud dan Saul, bagaimana mereka sama-sama menghadapi Goliat, ya. Sudut pandangnya berbeda, ya. Nah, kita tidak akan mendalami itu lagi karena itu sudah dibicarakan minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan dengan subjudul Daud mampu menghadapi orang yang iri hati kepadanya, ya. Nah, saudaraku, kita mesti menerima kenyataan, ya, bahwa di dalam hidup itu pasti akan selalu ada orang yang tidak suka kepada kita. Kita tidak bisa membuat semua orang suka kepada kita, ya. Itu kenyataan kehidupan. Pasti akan ada orang yang tidak suka, ya. Nah, di antara orang yang tidak suka itu mungkin ada orang-orang yang iri hati kepada kita, ya. Nah, sekali lagi, saudara, ini kenyataan kehidupan, ya. Kita harus bisa menerima kenyataan ini bahwa akan selalu ada orang yang iri kepada apa yang kita miliki, ya, keberuntungan yang kita dapat, ya. Nah, saudaraku, tetapi kita mesti tahu juga bahwa firman Tuhan jelas melarang kita untuk iri hati, ya. Nah, kita baca terlebih dahulu Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16, ya. Kita baca bersama, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ya. Saudaraku, dari ayat yang kita lihat ini saya memberi highlight, ya, kalimat terakhir ayat 14, janganlah berdusta melawan kebenaran. Artinya apa? Kalau kita iri, ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah, ya. Dan ayat 15 mengatakan itu bukan hikmat yang datang dari Allah, dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, ya. Jadi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk iri hati, ya. Jadi jelasnya begini, saudara, tidak ada satu ruang pun atau alasan pun yang akan membenarkan kita untuk boleh beriri hati kepada orang lain, ya. Tuhan tidak akan membenarkan perasaan iri hati di hadapannya, ya. Nah, mungkin orang berkata, ya, lah saya pasti iri toh, gimana saya tidak iri, ya. Saya ini lebih, ya, mungkin misalnya kalau di dalam satu tempat pekerjaan mungkin merasa saya ini lebih duluan kerja di situ, ya. Dia itu kan orang baru, ya. Atau mungkin kalau misalnya kita merasa lebih tua misalnya, ya. Bagaimana saya tidak iri, saya yang lebih tua kok malah misalnya tidak didahulukan atau tidak dihargai, tidak dihormati, ya. Dia itu kan baru, atau dia itu kan lebih muda, atau dia itu kan junior, saya senior, ya. Nah, saudaraku, sekali lagi, iri hati ini tidak dibenarkan oleh Tuhan, apapun alasannya, ya. Tidak ada kebenaran di situ, ya. Nah, sekarang tadi kita bicara tentang Daud, ya. Siapa sih yang iri kepada Daud? Coba Anda jawab ini. Siapa yang iri kepada Daud? Saya yakin Anda akan mengatakan yang iri kepada Daud adalah Saul, ya. Jawaban Anda benar, saudaraku, tetapi, ya,
selain Saul sebenarnya ada juga orang yang iri kepada Daud. Bahkan ada beberapa orang yang iri kepada Daud ya. Akan kita pelajari hari ini ya. Tokohnya adalah Eliab. Siapa Eliab ya? Eliab adalah kakak Daud yang pertama ya. Nah, coba kita membaca sekarang 1 Samuel 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ini bacaan sudah kita baca minggu lalu dalam sudut pandang yang beda ya. Kita baca ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Nah, selanjutnya kita baca 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30 bersama. Ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Amin. Ya. Jadi kalau masih ingat minggu lalu ya, Daud ini menjadi penyanyi ya, penghibur Raja Saul. Selain itu dia juga bertugas untuk membawa senjatanya Saul ya. Kalau sekarang sebutannya ajudan begitu ya. Nah, minggu lalu kalau masih ingat, Daud pulang ke rumah ayahnya di Bethlehem ya. Tapi setelah sampai di rumahnya, ayahnya ini bilang, bagaimana kabar kakak-kakakmu? Ini katanya keadaan memanas ya, kita dramatisir sedikit ya. Ini keadaan memanas, bagaimana keadaannya? Kamu mesti ke sana. Dan ini bawa ya gandum dan kemudian roti ya. Disuruh berangkat ke sana untuk memberikan bekal kakak-kakaknya yang sedang berperang ya. Nah, jadi tadi kita membaca ulang ya. Apa yang kita baca itu adalah kedatangan Daud di perkemahan tentara yang merupakan tugas atau misi perintah yang ayahnya berikan kepadanya ya. Karena ayahnya khawatir bagaimana keadaan kakak-kakak Daud ya. Minggu lalu kita sudah bahas ada 3 orang kakak Daud ya, nomor 1, 2, dan 3. Mereka semua pergi berperang ya. Dan sebagai orang tua ya, karena Isai ini sudah tua, Isai merasa khawatir tentang keadaan anak-anaknya, apakah masih hidup, selamat, apakah luka, ataukah bagaimana ya. Itu sebabnya Daud kemudian disuruh ke sana ya. Nah, saya ingin memberi komentar sedikit tentang hal ini ya, saudaraku. Kenapa Isai itu khawatir tentang anak-anaknya ya? Ini adalah natur orang tua ya. Natur itu pembawaan ya. Yang namanya orang tua, saudara-saudara, itu pasti selalu memikirkan anaknya. Walaupun apa? Walaupun anaknya sudah besar, bahkan mungkin anaknya sudah dewasa, bahkan sekalipun anaknya sudah berkeluarga, yang namanya orang tua itu selalu memikirkan anaknya, memikirkan menantunya, memikirkan cucunya ya. Karena orang tua itu begitu. Anda mesti mengerti ya. Anda tidak bisa menyalahkan orang tua dan mengatakan udah tidak usah dipikiri sih itu, orang udah besar kok dipikiri. Tidak bisa
ya. Saya setelah menjadi orang tua dan kemudian punya anak-anak yang besar, saya kemudian bisa mengerti kenapa dulu ya papa atau mama itu ya selalu mencemaskan, mengkhawatirkan ya saudara-saudara ya. Ketika mungkin didengar ada masalah, orang tua itu gelisah ya. Nah, anak-anaknya kemudian mengatakan, udah ndak usah dipikiri mah, wong sudah besar. Ternyata tidak bisa seperti itu, saudara ya. Orang tua namanya, orang tua adalah orang tua. Selalu memikirkan anak-anaknya, ya. Karena apa? Karena orang tua sayang kepada anak, ya. Nah, orang tua akan selalu merasa bahwa anaknya ya tetap anak. Walaupun anaknya sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah punya anak. Ya. Bagi orang tua Anda adalah ya, you are their babies. Walaupun mungkin Anda bukan bayi lagi, tapi Anda itu ya anak mereka, ya. Nah, karena itu apa yang mesti kita catat dari hal ini ya, saudaraku? Saya ingin mengajak Anda untuk memahami ya bagaimana orang tua, ya, papa mama yang sudah berusia lanjut itu jangan disalahkan, ya. Kalau mereka kepikiran tentang Anda atau mungkin memikirkan saudara-saudara Anda, ya, yang mungkin menurut logika Anda buat apa dipikiri, ya, jangan salahkan, ya, karena itu naturnya mereka, ya. Juga jangan Anda remehkan, ya. Anda jangan berkata, mama ini biasa, mesti kok mikiri, wong sudah besar kok dipikirkan. Anda tidak bisa meremehkan itu. Nanti kalau Anda sudah jadi orang tua, Anda akan paham apa yang saya katakan, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mesti bersyukur kalau ada orang tua, ya. Orang tua yang masih ada, yang masih memikirkan kita, yang masih mendoakan kita, ya. Sebab apa? Sebab nanti akan tiba saatnya di mana Anda punya masalah, ya, Anda tidak ada lagi tempat untuk bercerita. Ketika Anda ingin ada orang yang mendoakan dan orang tua sudah tidak ada, Anda akan kehilangan orang-orang yang mendoakan Anda, ya. Nah, itu yang saya alami, ya, ketika sudah tidak punya orang tua, ada kehilangan, ya. Mari kita hormati dan hargai orang tua kita. Ya, maaf saudara, saya teringat kepada orang tua saya. Nah, saudaraku, Daud itu datang dengan rela dan dengan perjuangan tentu saja. Minggu lalu sudah kita bahas. Dia datang membawa perbekalan makanan untuk kakak-kakaknya. Suatu hal yang baik mestinya diapresiasi, mestinya kakak-kakaknya ini berterima kasih, ya. Tetapi yang terjadi apa tadi kita membaca? Eliab justru marah kepada Daud. Bahkan Eliab mencurigai Daud, ya. Seolah-olah Daud ini sedang mencari popularitas, ya. Dia katakan, untuk apa engkau datang ke sini? Kepada siapa kambing domba kita yang cuma 2-3 ekor itu? Ya, aku tahu hatimu jahat. Aku tahu, ya, sifatmu. Engkau datang ke sini dengan maksud untuk melihat-lihat pertempuran, ya. Nah, saudaraku, Eliab ini ketika Daud datang justru marah dan mencurigai Daud, ya. Ada masalah apa dengan Eliab ini sehingga dia bersikap begitu kepada Daud? Jawabannya apa? Ya, jawabannya karena di dalam hati Eliab itu ada iri hati, ya. Ada perasaan tidak senang kepada Daud. Nah, ya, kita tanya, apa yang membuat Eliab tidak senang? Apa yang membuat Eliab iri hati dengan Daud? Ya, Anda pasti bisa menjawab bahwa ya karena yang diurapi Samuel adalah Daud.
ya kan? Itu yang membuat Eliab iri hati. Benar, saudaraku ya. Kenapa yang diurapi justru yang bungsu? Bukan dia anak yang sulung. Ya. Bahkan ketika dia berjalan di depan Samuel, mungkin dia sudah menata cara dia berjalan. Dia tegakkan badannya, dia busungkan dadanya. Ya, dia tegakkan kepalanya. Tetapi justru Samuel mengatakan bukan dia yang dipilih Tuhan. Ya. Tentu hati Eliab kecewa, ya. Nah, tetapi saudaraku, saya yakin bukan hanya satu hal itu saja yang membuat Eliab iri kepada Daud. Ada hal lain, yaitu apa, saudaraku? Seperti yang sudah kita baca, ya, dan tadi saya sampaikan, saya singgung bahwa Daud ini, ya, menjadi penyanyi, penghibur Raja Saul dan menjadi pembawa senjata buat Raja Saul. Artinya apa? Daud ini dekat dengan sang raja. Sedangkan Eliab dan juga dua adiknya yang lain, 3 bersaudara ini, mereka cuma jadi apa? Prajurit. Mereka bukan panglima, mereka prajurit biasa aja. Tapi si Daud yang paling kecil justru punya kedekatan dengan sang raja. Nah, ini yang membuat kemudian Eliab ini merasa iri kepada Daud, ya. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu psikologi, seru, Eliab ini mengalami yang disebut gejala atau sindrom inferioritas kompleks, ya, atau di dalam bahasa Inggris disebut inferiority complex syndrome. Apa itu? Nanti Anda belajar, ya, browsing, ya. Kita mesti suka belajar. Apa yang saya sampaikan, istilah-istilah yang asing, coba Anda selidiki, ya. Inferioritas kompleks ini adalah gejala orang yang sebenarnya dia merasa bahwa dirinya lah yang patutnya mungkin dihormati, dihargai, kemudian dituruti, dipatuhi, tetapi justru dia tidak menerima perlakuan itu, ya. Justru perlakuan yang dia terima mungkin dia tidak dihargai, dia tidak dihormati, dia tidak dipuji, ya. Kemudian juga bahkan dia bukan dipatuhi, tetapi malah dia ditekan, ya. Dia diancam. Dia yang mestinya merasa dirinya super, tetapi dijadikan inferior, ya. Dia yang merasa dirinya besar, tetapi perlakuan yang dia dapat justru membuat dia menjadi lebih inferior. Nah, ketika orang yang merasa dirinya lebih, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia kira mesti menjadi bagiannya, itu membuat dia mengalami sindrom itu tadi. Di antaranya adalah salah satu gejalanya adalah iri hati, ya. Nah, saudaraku, sejak kapan Eliab ini iri hati kepada Daud? Apakah sejak Samuel mengurapi Daud? Saya katakan tidak. Bukan sejak itu, ya. Saya meyakini bahwa Eliab ini memang punya tabiat yang kurang baik di dalam hatinya, ya. Sehingga apa? Sehingga tabiat iri hati ini yang membuat Eliab tidak dipilih oleh Tuhan, ya. Coba kita baca kata-kata Tuhan kepada Samuel ketika melihat Eliab, ya. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, wah, ini cocok jadi raja. Kenapa? Karena Samuel punya pattern, punya pola. Siapa polanya? Itu Saul. Saul itu dipilih kenapa? Karena badannya tinggi, tegap, ya. Lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Gagah, ganteng lagi. Nah, pikirnya Samuel, yang dipilih Tuhan itu modelnya seperti itu.
Maka kita baca ya 1 Samuel 16 ayat 7 bersama 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Ya, ayat ini sudah seringlah dikhotbahkan. Saya juga dulu pernah mengkhotbahkan ini. Hamba-hamba Tuhan yang pernah khotbah di tempat kita juga pernah menggunakan ayat ini di dalam khotbah mereka. Tetapi bahkan saya sendiri juga pada waktu itu tidak mampu menjelaskan kenapa kok Tuhan menolak Eliab. Apa yang Tuhan lihat di dalam hatinya Eliab sehingga Tuhan tidak suka, sehingga Tuhan tidak senang dan tidak memilih Eliab. Walaupun Eliab ya punya penampilan yang bagus, ya, perawakan tinggi, ganteng, gagah dan sebagainya. Kenapa? Ya, jawabannya ya karena ada masalah di dalam hati Eliab, yaitu apa? Suka iri hati. Ya. Nah, karena itu saudaraku, sebaiknya mulai saat ini mari kita hentikan kebiasaan iri hati. Ya. Kenapa? Sebab Tuhan tidak suka dengan sifat yang demikian. Ya. Iri hati juga tidak akan membawa kebaikan untuk kita. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menerima anugerah. Yang terjadi justru kita kehilangan kesempatan itu, seperti yang dialami oleh Eliab. Ya, mestinya Eliab mendapat kesempatan, ya, sebagai anak Isai, ya, dari suku Yehuda. Tetapi Eliab kehilangan kesempatan untuk menjadi raja. Bahkan kalau dilihat lebih jauh lagi, Eliab kehilangan kesempatan untuk menjadi jalur Tuhan Yesus berinkarnasi. Seandainya yang terpilih adalah Eliab, maka Tuhan Yesus akan disebut keturunan Eliab, bukan keturunan Daud. Wah, sayang sekali berarti ya. Anugerah yang sangat besar. Bukan hanya semata-mata kehilangan kesempatan untuk menjadi raja, tetapi ada rencana yang jauh lebih besar yang melayang begitu saja kesempatannya karena iri hati. Ya. Nah, kita perlu mencatat saudaraku bahwa anugerah itu Tuhan berikan kepada orang yang rendah hati. Saya ulangi, anugerah diberikan kepada orang yang rendah hati, bukan iri hati. Ya. Karena apa? Karena iri hati itu dasarnya apa? Merasa dirinya tinggi, mampu, layak, pantas, sepatutnya, ya. Tetapi justru tinggi hati itu tidak mendapat anugerah Tuhan. Ya, mari kita membaca 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 bersama ya, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ya. Supaya apa? Ditinggikan pada waktunya. Harus apa? Rendahkan dirimu. Jadi kalau kita mau terima anugerah, kita harus merendahkan diri. Ya. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa merendahkan diri, hukumnya Tuhan, dalilnya Tuhan, dalil kerajaan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ya. Nah, karena itu saudaraku, mari mulai hari ini setelah kita mendengar firman yang saya sampaikan ini, mari kita belajar. Ya. Kalau suatu saat muncul perasaan iri, mari kita tepis, kita buang jauh-jauh. Kalau susah kita panggil nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau iri. Aku percaya Tuhan akan meninggikan aku pada waktunya. Katakan firman Tuhan itu, ya. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana Daud menyikapi orang yang iri hati. Ya, coba perhatikan kembali ayat 29 dan 30, saya ulangi ya. Tetapi jawab Daud, apa yang kuperbuat? Hanya bertanya saja.
Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Amin. Ya. Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya. Jadi berpalinglah Daud daripada Eliab. Artinya apa, so? Daud memilih untuk pergi. Ya. Pergi menghindari pertengkaran. Ya. Daud memilih pergi untuk tidak meladeni provokasi. Ya. Nah, saudaraku, kenapa? Saya yakin karena Daud ini ingat Eliab ini siapa? Saudaranya. Saudara apa? Saudara yang paling tua, kakak pertama dia ini. Ya. Coba kita bayangkan, seandainya saja Daud itu kemudian berani dan meladeni kakaknya ini. Apa yang terjadi? Wah, ini dilihat orang banyak. Ini adik yang paling kecil berani sama yang nomor 1. Coba teka apa yang terjadi? Bisa terjadi apa? Perkelahian. Ya. Nah, kalau seandainya bukan hanya bantah-bantai, tapi kemudian berkelahi, ya, bayangkan itu. Maka yang dipandang salah siapa? Tetap yang salah, yang dipandang salah adalah Daud. Kenapa? Karena Daud lebih muda. Ya. Dan kalau Daud mau meladeni Eliab, yang terjadi adalah Daud akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu, reputasinya akan hancur. Ya. Apa yang menjadi pandangan orang tentang dia kalau misalnya ini dua bersaudara, kakak adik, satu sulung, satu bungsu berantem? Wah, orang akan berkata, wah ini si cilik kurang ajar. Benar enggak, Sur? Ya. Nah, bukan hanya itu, Sur. Ini kan konteksnya sedang ada peperangan ini antara orang Israel dengan orang Filistin. Yang terjadi apa? Itu musuh-musuh orang Filistin, mereka semua akan bersuka cita. Pada bertengkar sendiri. Ya, bisa jadi Daud dibelain. Ya, orang-orang yang suka kepada dia, yang dekat dengan dia, yang mungkin mempromosikan dia waktu itu. Wah, aku kenal ada satu orang yang pandai main kecapi. Orang itu bisa jadi pendukung Daud. Ya. Nah, pasti terjadi keributan di tengah-tengah perkemahan tentara Israel. Musuh akan bersuka cita. Nah, di dalam konteks kehidupan rohani, ya, dalam konteks kehidupan kita ini, ya, kalau kita bertengkar, saudara, maka yang terjadi adalah musuh akan bersuka cita. Siapa yang menjadi musuh kita? Tepat sekali, musuh kita adalah iblis. Iblis akan bersuka cita kalau apa? Kalau sesama kita ini bertengkar, apalagi sampai berkelahi. Ya, konyol bukan? Ya. Nah, bukan hanya kepada Eliab, Daud juga melakukan hal yang sama kepada Saul. Ya, coba kita baca 1 Samuel 18 ayat 9 dan 10 dan juga 11, ya. 2, 3. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki itu persamaannya apa? Iri, ya. Jadi Saul dengki, Saul iri kepada Daud. Ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Nah, ini perlu kita catat. Kalau kita iri, kalau kita dengki, Tuhan tidak senang. Lalu yang datang siapa? Roh jahat. Ya. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Wah, sampai kerasukan nih. Bahaya kalau begitu ya. Jangan suka iri, so. Bisa kerasukan, ya. Nah, seringkali kan ada perdebatan itu. Apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Ya, jawabannya apa? Bisa. Kalau apa? Di antaranya kalau suka iri, so. Bahaya kalau begitu ya. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11.
Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ya. Nah, kalau kita membaca ayat ini dari bahasa Indonesia, ayat 11, ya, bagian B, ya, kalimat yang kedua, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Apa yang ada di bayangan Anda ketika Anda membaca kalimat ini? Daud mengelakkannya 2 kali. Berarti seolah-olah apa? Oh, Daud, ya, sekali dia menghindar ke kanan, 2 kali. Oh, dia menghindar ke kiri. Itu bayangannya kalau kita baca bahasa Indonesia, ya. Coba kalau kita baca Alkitab mesti kita bandingkan dengan bahasa Inggris, ya. Nah, saya tunjukkan dari versi bahasa Inggris NET, ya, yaitu New English Translation, ya. Kita baca, ya, kalimat yang kedua ini bunyinya begini. But David escaped from him on 2 different occasions. Bahasa Indonesianya, tetapi Daud melarikan diri dari Saul on 2 different occasion, pada 2 kesempatan atau pada 2 peristiwa yang beda. Jadi bukan pada satu kesempatan yang sama Saul melempar 2 tombak, tidak. Ya. Hari ini dilempar tombak, nanti kapan hari gitu lagi dilempar lagi. On 2 different occasion, ya. NLT juga menuliskan yang hampir sama. But David jumped aside and escaped. This happened another time too. Ya. Bahasa Indonesianya, tetapi Daud melompat ke samping dan kemudian escape, melarikan diri. This happened another time too. Peristiwa itu terjadi juga pada kesempatan yang lain. Ya. Jadi Daud ini dari ayat yang kita baca pernah 2 kali dilempar tombak oleh Saul untuk dibunuh dalam 2 peristiwa yang berbeda. Dan yang dilakukan Daud adalah escape. Ya, dia pergi melarikan diri. Dia tidak mau ladeni Raja Saul, ya. Bayangkan, saudaraku, kalau seandainya Daud ini meladeni, ya, kalau seandainya dia emosi, dia jengkel, loh, saya tidak ngapa-ngapa kok saya dilempar tombak. Lalu dilawan, apa yang akan terjadi? Yang disalahkan siapa? Pasti yang disalahkan adalah Daud. Karena apa? Loh, karena Saul ini raja. Ya. Kalau Daud melawan berarti Daud mau melawan raja. Apalagi kemudian tombaknya diambil lalu dilempar balik ke Saul. Wah, berarti Daud mau membunuh raja. Makar ini. Ya. Artinya Daud kalau melakukan itu, Daud akan dipandang salah dan Daud akan mempermalukan diri sendiri. Reputasinya, ya, yang selama ini dia dikagumi orang, kemudian didengar, oh, Daud mau bunuh raja. Apalagi kemudian di framing begitu, ya, dibuat hoax, dibalik ceritanya, Daud ingin membunuh raja, ya. Ini kan sekarang zaman hoax, ya, membentuk framing begitu, ya, dikarangkan cerita begitu, seolah-olah, wah, hancur pasti Daud, ya. Reputasinya kandas pasti, ya, tidak akan ada cerita dia menjadi raja. Dan hal yang sama juga kalau itu didengar oleh orang Filistin, oh, orang Filistin juga senang pasti. Wah, mereka bertengkar sendiri nih, ya. Begitu pula iblis, ya. Sekali lagi, kalau kita ini, ya, meladeni pertengkaran, meladeni orang yang iri dengan kita, maka iblis akan senang sekali, ya. Dan selanjutnya kalau kita membaca kitab 1 Samuel, sebenarnya Daud ini bukan 2 kali ini saja mau dibunuh oleh Saul, ya. Setelah itu ceritanya justru Daud diburu untuk dibunuh berkali-kali, bahkan untuk
mengejar Daud ini ya, ada banyak orang jadi korban. Ya, orang-orang yang pernah disinggahi oleh Daud, mereka jadi korban. Di antaranya adalah imam ya, dibunuh oleh Saul. Karena apa? Karena mereka pernah menerima Daud di tempat mereka ya. Nah, jadi Daud selalu berusaha untuk menghindari konfrontasi. Bukan 2 kali saja, tapi berkali-kali ya. Dan ini yang membuat Tuhan itu demen. Ini yang membuat Tuhan senang, suka kepada Daud. Kenapa, Saudara? Karena Daud dilihat dia tidak suka ribut. Ya. Dia ingin menjaga hubungan tetap baik. Ya, walaupun dia pergi. Ya. Perginya untuk apa? Ya, jaga hubungan. Ya. Dan Tuhan senang kepada Daud. Karena apa? Karena Tuhan itu memang pribadi yang tidak suka ribut. Tuhan itu pribadi yang suka damai. Bahkan Tuhan disebut Tuhan Raja Damai. Di mana ayatnya? Yuk kita buka Yesaya 9 ayat 5 ya. Ayat yang sangat terkenal ya. Kita baca 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Tuhan itu Raja Damai. Ya. Dia bukan raja ribut, tapi Raja Damai. Tuhan bukan raja gelut, raja bertengkar, tidak, tapi Tuhan Raja Damai. Nah, ini Daud seperti itu, maka Tuhan itu senang ya kepada Daud. Kalau kita mau menjadi manusia Allah, jangan suka ribut. Ya. Jangan suka ribut. Mari kita teladani kehidupan Daud ini, ya. Orang yang disukai oleh Allah, ya. Mari kita selalu berusaha untuk menjaga damai, ya, dengan semua orang. Kita baca ya perintahnya di surat Ibrani 12 ayat 14 bersama 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin ya. Antara berdamai dan kekudusan ini digandeng ya. Seperti mata uang itu bolak-balik ya. Kalau mata uang cuma satu sisi, namanya apa? Uang monopoli, uang-uangan. Ya, uang beneran itu bolak-balik ya. Jadi tidak bisa dipisah antara ya, hidup berdamai dengan kekudusan. Orang tidak bisa berkata, yang penting hidupku kudus. Tapi pada sisi lain dia tidak suka damai, suka ribut. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, penekanannya adalah apa? Berusahalah hidup damai dengan siapa? Dengan semua orang. Bukan dengan bolo kita saja. Bukan dengan konco-konco atau sahabat-sahabat kita saja. Bukan hanya dengan pendukung-pendukung kita saja, tapi dengan semua orang kita mesti berusaha hidup damai. Ya, berusaha. Ada usaha, ya. Ya, di antaranya apa? Ya, kalau misalnya dipancing-pancing ya, sebaiknya apa? Benar sekali, sebaiknya kita hindari, ya. Hindari percekcokan, apalagi sampai gelut. Itu bukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Dan sekali lagi memang perlu kita ingat ya saudaraku, di awal pembicaraan tadi, bahwa realitas kehidupan tidak semua orang senang kepada kita. Ya. Dan di antara orang yang tidak senang itu pasti ada orang yang iri kepada kita. Ya. Mereka bisa saja memusuhi kita. Ya. Tapi sedapat-dapatnya kita mesti menghindari pertengkaran itu. Ya. Ketika Tuhan berkata berusahalah hidup damai dengan semua orang, bukan berarti kita lepas dari kemungkinan ada orang memusuhi kita. Tetap akan ada orang memusuhi kita. Tetapi kita mesti berusaha untuk menjaga supaya kita tidak perlu bertengkar dengan mereka. Ya. Kenapa tidak boleh bertengkar, Pak? Kan nanti kesannya kita takut. Ini bukan masalah takut kepada orang itu. Ya. Mungkin kita memang tidak perlu takut kepada siapapun. Tetapi ada satu pribadi yang kita
harus takuti, yaitu siapa? Tuhan. Ya, kita tidak bertengkar dengan orang itu bukan karena kita takut dengan dia, tetapi karena kita takut kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kepada kita, berusahalah hidup damai. Nah, itu yang kita hargai, ya. Dan kita mesti mengerti bahwa Tuhan itu benci melihat hati, ya, yang suka bertengkar, hati yang tinggi, hati yang iri. Tuhan itu benci dengan itu, ya. Dan semua kita ini setiap hari dinilai oleh Tuhan. Apakah kita layak untuk ditinggikan pada waktunya? Mari kita belajar untuk mempunyai sikap hati yang baik, yang Tuhan suka. Tuhan mengajari kita loh. Ya, Tuhan tuh senangnya gimana? Ini kita dibeberkan. Salah satu yang Tuhan suka adalah Tuhan suka kalau kita ini berusaha untuk hidup damai, menghindari pertengkaran. Ya, amin. Kita datang kepada Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami telah mendengar perkataan-Mu, ya Tuhan. Dan kami mohon ampun, Tuhan. Kami mesti mengakui bahwa ada waktu-waktu di mana kami juga bukan hanya berani melawan, bahkan mungkin kami telah menantang orang untuk bertengkar. Tuhan, ampuni kami karena kami tidak mengerti sebelumnya. Tapi setelah hari ini kami mendengar firman-Mu, kami mengerti, kami akan pegang perkataan-Mu ini. Kami akan lakukan, Tuhan. Kami akan berusaha untuk menjaga selalu hidup damai dengan semua orang. Meskipun orang berusaha untuk memusuhi kami, bahkan orang iri kepada kami dan membuat hal-hal yang menyakitkan bahkan, yang merugikan bahkan. Ajari kami Tuhan untuk mengikuti teladan Daud, menghindari pertengkaran. Sebab Engkau Tuhan yang tidak senang, Engkau Tuhan yang benci melihat pertengkaran. Engkau Tuhan yang Raja damai. Ajari kami Tuhan melakukan firman-Mu ini. Dan tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mengikuti kehendak-Mu, kami sedang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Pada waktunya kami akan ditinggikan oleh Tuhan. Biar orang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kami, tetapi kalau Tuhan sendiri yang mengangkat kami, tak ada satupun yang dapat merendahkan kami. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, tidak akan ada orang yang dapat menutupnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu kepada tiap-tiap kami sangatlah indah, sangatlah agung dan besar, yang jauh sangat mulia. Kami merasa tidak layak, tetapi kami percaya kalau kami mengikuti kehendak-Mu, kami akan menerima hal-hal yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkanlah firman-Mu kepada kami. Dan sebentar Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau berdoa bersama-sama untuk memberikan persembahan kami ke hadapan Tuhan, persembahan yang akan kami kirimkan kepada gereja Tuhan, kepada hamba Tuhan. Tuhan, terimalah segala persembahan-persembahan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan, dan pengakuan kami bahwa apa yang ada pada kami semuanya datang oleh karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Nah saudaraku, sekarang mari kita tadahkan tangan di hadapan Bapa kita di surga, dan sekarang terimalah saudaraku semua dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang saat ini sedang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui akal dipenuhkan dalam hati kita senantiasa. Dan Tuhan menolong setiap pekerjaan kita menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri dengan menyanyikan Terima Kasih Yesusku, dan sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.